Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin. Di sini saya akan melunaskan tugas deep learning dengan beranggotakan kelompok yaitu Amar, Fadil Muhammad, dan M. Dava Vinosa. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Get Recursion Unit atau disingkat dengan GRU. GRU adalah bagian dari model spesifik jaringan saraf berulang yang ingin menggunakan koneksi melintas urutan node untuk melakukan tugas pembelajaran mesin yang terkait dengan memori dan pengelompokan seperti pengenalan suara. Keutamaan GRU adalah komputasinya lebih sedikit daripada LSTM, namun mempunyai akurasi yang setara dengan masih cukup efektif untuk menghindari permasalahan gradient yang menghilang. Tujuan GRU adalah untuk pemutaran untuk membuat sistem rekuren unit untuk dapat menangkap dependensi dalam skala waktu yang berbeda-beda secara adaptif. Komponen GRU ada dua. Yang pertama reset gate dan update gate. Karakteristik GRU yang pertama memiliki gerbang reset dan pembaruan yang terpisah, seperti unit akan belajar menangkap dependensi dalam skala waktu yang berbeda. Unit yang kedua, unit yang belajar menangkap dependensi jangka pendek akan cenderung memiliki gerbang reset yang sering aktif. Yang ketiga, unit yang menangkap dependensi jangka panjang akan memiliki gerbang pembaruan yang paling aktif. Kelebihan GRU memiliki lebih sedikit parameter hingga secara komputasi lebih efisien dan membutuhkan lebih sedikit data untuk digenerasikan daripada LSTM. Komputasinya lebih sederhana dari LSTM, namun mempunyai akurasi yang setara dengan masih cukup efektif untuk menghindari permasalahan gradient yang hilang. Kesamaan antara LSTM dan GRU. Yang pertama, LSTM dan GRU keduanya memiliki unit pembaruan dan komponen adiktif dari T ke T tambah 1 yang kurang di RNN tradisional. Unit LSTM dan GRU sama-sama menyimpan konten yang ada dan menambahkan konten baru dari atasnya. Pre-processing data. Text processing merupakan salah satu implementasi dari data mining. Text mining sendiri adalah suatu kegiatan menambah data di mana data biasanya diambil dari teks yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memiliki goals untuk mencari kata kunci yang memiliki dari sekumpulan dokumen tersebut, sehingga nanti dapat dilakukan analisis hubungan antara dokumen-dokumen tersebut. Load dataset. Pada langkah ini dilakukan pengendalian sumber dari data import dataset. Dataset yang didapatkan dan digunakan pada dataset yang digunakan pada penelitian sebelumnya yang berjumlah 13.000 dan data tweet dan tabel dalam bentuk format file CSV. Label yang digunakan pada dataset yang dapat adalah HS untuk label head speed, di mana dataset terbagi menjadi dua kelas, yaitu HS yang bernilai 1 dan non-HS bernilai 0. Dataset yang digunakan pada bagian ini terbagi menjadi 5.000 tweets untuk kelas HS dan 7.000 tweets untuk kelas non-HS. Baiklah, lanjut lagi ke codingannya. Pertama di sini mengimport library-nya dulu dengan import pandas dan numpy, dan selanjutnya yang kedua melakukan load data yang sudah dibersihkan dari proses tahap sebelumnya, yaitu sebelumnya sudah dilakukan pengimportan lebih dahulu. Di sini
datanya bernama file finally CSV, dan hasil dari finally CSV datanya ditampilkan dalam bentuk tabel bawah ini. Sini ada tweet, HS abusive, HS individu, dan HS group. Yang kedua, selanjutnya menampilkan jumlah histori dari HS 0 dan 1. Di sini dilihat data HS 0 lebih banyak dibandingkan dengan HS 1. Lihat perbandingannya ini 7.000 data 0 dan 5.000 data data 1. Langsung saja fokus ke data HS. Di sini melakukan stop word kembali atau pengecekan kembali kata yang penting. Ya, selanjutnya menghilangkan kata yang tidak penting. Mengasut kode PS sebagai port trace statement. Selanjutnya melakukan SOMT. Teknik ini menensikan sampel baru dari kelas minoritas untuk menyimbangi dataset dengan cara sampling ulang sampel kelas minoritas, di mana sampel tersebut dipilih menjadi Xtrend, Ytrend, Xtest, dan Ys, di mana hasilnya di bawah ini. Hasil dari ditampilkan datanya, Xtrend dengan jumlah 10.000 dan Ytrend jumlahnya sama, tapi terus Xtest jumlahnya sama. Selanjutnya melabelkan memisahkan data HS 0 dan 1 dengan rumusnya sum on random set 2, di mana hasilnya di bawah ini. Data label 1 berjumlah 4.318 dan data 0 berjumlah 5.898, dan juga ini total datanya X dan Y. Dan dari data label di atas dipisahkan lagi datanya, 1 berjumlah 5.908 dan 0 berjumlah 5.908. Selanjutnya latih data, yaitu dengan rumus ini from select import processing. Selanjutnya itu pemecah data berdasarkan data latih. Ini dengan mengimport lagi from selection model selection, import trend test split. Selanjutnya menentukan vektor berdasarkan cross push. Ini dengan rumus proses 1000 dan sekian. Ini akan menampilkan data HS. Percobaan menggunakan GRU, embedding vector slash vectors sama dengan 40. Dari percobaan menggunakan GRU, hasilnya di bawah ini, dimana terbagi menjadi layer, output, set, dan param. Jumlahnya pun berbeda-beda dari hasil percobaan menggunakan GRU, dengan total params-nya 8.000
trainable prompts-nya 82.802, dan non-trainable-nya 0. Selanjutnya itu menghitung akurasi, dimana menghitung akurasi tersebut dapat dihasilkan dengan hasil segini. Sekian presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.